diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bagaimana menjaga iman. Dari mana kita belajar? Di antaranya adalah dari saudara-saudara kita di Gaza. Saudara-saudara kita yang berada di front terdepan, di tengah reruntuhan bangunan masjid-masjid yang telah mereka bangun. Mereka masih tetap melaksanakan salat bahkan berjamaah. Mereka tidak menggadaikan imannya. Mereka tetap masih menjalani apa yang semestinya mereka lakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Perbaharuilah iman kalian. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Wa kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Untuk meningkatkan, memperbaharui keimanan kita, maka perbanyaklah membaca, melafadzkan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, kokohkan iman kami. Ya Allah, kuatkan iman kami. Ya Allah, bahagiakan kami dengan mengimanimu sampai kami berjumpa denganmu. Berjabat tangan, kemudian beliau membisikkan sesuatu di telinga. Apa yang beliau sampaikan? Doakan saya hidup beriman, mati beriman. Allahu Akbar. Itu saja, berulang-ulang, setiap kali jumpa, setiap kali bertemu, selalu yang dibisikkan di telinga kita saat berpelukan. Beliau katakan, doakan saya hidup beriman, mati beriman. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma a'li darajatahu. Allahumma rzuqhu al-jannah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mahalnya iman untuk kita. Amat sangat berharga. Dan hari ini sesungguhnya kita sedang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bagaimana menjaga iman. Dari mana kita belajar? Di antaranya adalah dari saudara-saudara kita di Gaza. Saudara-saudara kita yang berada di front terdepan dalam apa yang mereka hadapi. Perlawanan terhadap Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Kita belajar iman dari mereka. Kita belajar betapa dalam keadaan sesulit apapun mereka masih menampilkan keimanannya. Di antaranya apa? Semangat beribadah yang luar biasa di tengah reruntuhan bangunan masjid-masjid yang telah mereka bangun. Mereka masih tetap melaksanakan salat bahkan berjamaah. Mereka tidak menggadaikan imannya. Mereka tetap masih menjalani apa yang semestinya mereka lakukan. Bahkan walaupun di tengah penderitaan, mereka masih bisa tersenyum. Di tengah kesulitan yang luar biasa, mereka tidak meninggalkan medan peperangan, pertempuran. Bahkan yang mereka rindukan adalah kesyahidan. Menjadi syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menyaksikan, walaupun tidak langsung, tapi melalui kabar-kabar yang tersiar kepada kita. Berapa banyak mereka yang kemudian terbunuh. Berapa banyak mereka yang wafat dengan wajah tersenyum. Dengan tudingan tangan mereka, dengan mereka mengangkat jari mereka. Dan banyak orang yang mendengar akhir dari apa yang mereka ucapkan adalah kalimat La ilaha illallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Wa kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Qala, kemudian Nabi menjawab, aksiru qaula la ilaha illallah. Untuk meningkatkan, memperbaharui keimanan kita, maka perbanyaklah membaca, melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, kokohkan iman kami. Ya Allah, kuatkan iman kami. Ya Allah, bahagiakan kami dengan mengimanimu sampai kami berjumpa denganmu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca la ilaha illallah adalah kenikmatan, karena ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Saat kita berulang-ulang membacanya, ikrar, maka sesungguhnya kita sedang membangun iman kita. Membangun, memperbaharui iman kita. Tentu bukan sekedar ucapan lepas begitu saja, tapi adalah diantaranya dengan pemaknaan. Saat kita menyebut la ilaha illallah, ya bahasa kita terjemahnya tiada Tuhan selain Allah. Namun para ulama menjelaskan, diantaranya adalah Syekh Muhammad Abdul Qadir Khalil. Ya. Beliau menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Yang pertama, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Dalam bahasa Arab, la ilaha ini disebut dengan qasrun naf'i, menegasikan. La ilaha, tiada Tuhan. Illallah, isbat, ya, menetapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti hanya Allah yang Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Intinya di mana? Di isbatnya itu. Penetapan bahwa Allah lah Tuhan. Maka selain Allah bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita menyatakan la ilaha illallah, kita sedang menyatakan kita adalah hamba.
Yang kita sembah adalah Allah, Tuhan kita, dan tidak ada sesembahan, tidak ada penyembahan kecuali hanya kepada Allah. Dan ini sebagaimana Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Dhariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita meyakini Allah Rabbul Alamin. Rabb, Allah yang menciptakan. Segala apa yang ada diciptakan oleh Allah. Allah Rabbul Alamin. Allah yang mengatur segala peristiwa dan kejadian. Tidak ada peristiwa dan kejadian tanpa sepengetahuan dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin. Allah yang mengaruniakan rezeki kepada kita. Maka semua kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Masing-masing kita punya ukuran, masing-masing kita punya takaran. Semua kita telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita meyakini Allah Rabbul Alamin, maka menyembahnya kita hanya kepada Dia sebagai Rabb, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara kita hidup ini adalah bagaimana supaya bernilai ibadah dan semua menjadi ibadah yang benar. Maka ibadah yang benar yang mana? Ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ajaran itu sampai kepada kita melalui siapa? Melalui sahabat. Sahabat sampaikan kepada para tabi'in. Tabi'in mengajar kepada tabi'in, terus kepada para ulama sampai dengan kita hari ini. Kita belajar dari ulama, kita belajar dari guru-guru kita yang kemudian diambil dari mana? Tentu apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ibadah kita ini insya Allah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.